Momen ngegas AKBP Dodi Prawiranegara saat lawan Teddy Minahasa. Di WA Anda tadi itu bukan dalam konteks transport sabu ini, disebutkan di sini bahwa gua sudah kirim kenaikan pangkat saya sudah diurus ke Mabes. Tuntaskan ini segera, jangan gagal. Soalnya pinjam duit pun nggak bisa. Maksudnya pinjam duit ini masa untuk ongkos pinjam duit? Jangan sampai gagal. Ini sudah sampai ke Mabes. Apakah Anda mau pinjam duit untuk mengurus di Mabes, gagal, maka Anda membantu transaksi sabu ini? Salah Pak, nggak ada sangkut pautnya itu. Pertanyaan saya, tadi Anda mengatakan untuk transport. Ini tidak ada di redaksinya ini pinjam duit. Pinjam duit nggak bisa. Apakah memang Anda mau pinjam duit untuk ngantar sabu ini ke Jakarta? Bukan, nggak ada sangkut pautnya. Jadi kenapa Anda bicara pinjam duit? Saya pinjam duit supaya dia berangkat dari Jakarta ke Padang. Sebentar dulu. Anda pinjam duit Jadi emang saya nggak punya duit terus untuk gimana apa? Pak? Untuk apa? Ya untuk ngasih ke Arif supaya beli tiket. Pinjam duit seorang Kapolres. Ya iyalah Pak, beda sama Bapak Pak. Oke. Beda lah. Bapak aja miliaran Pak. Keberatan Oke, majelis. pertanyaannya berikut. Keberatan majelis. Jangan dong kami dicampurin dong. Kami Sebentar, tadi sebentar. sopan. Kita Jangan kasih begitu dulu dong. beberapa waktu. Kami tadi sopan tadi, jangan dong. Stop. Dua terdakwa kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawiranegara semakin panas. Hal ini karena dua mantan anggota Polri itu saling lempar tuduhan. Keterangan keduanya sama-sama berbeda di persidangan kasus narkoba jenis sabu yang digelar di PN Jakbar. Berikut ini beberapa momen baik Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawiranegara yang sama-sama ngegas seperti dilansir dari Kompas.com. Dalam persidangan, Teddy mengaku bahwa dialah yang mengenalkan Dodi dengan salah satu tersangka Linda Pujastuti alias Anita. Namun tujuannya untuk menjebak Linda, akan tetapi Dodi membantah klaim mantan Kapolda Sumbar itu. Selain itu, AKBP Dodi Prawiranegara versus Hotman Paris. Hotman Paris bertugas sebagai penasihat hukum Teddy Minahasa. Dalam persidangan pada 27 Februari lalu, Dodi dan Hotman terlibat perdebatan terkait peminjaman uang. Uang itu disebutkan sebagai ongkos Jakarta ke Padang. Lalu pengacara kondang itu mempertanyakan mengapa sebagai Kapolres Bukit Tinggi tapi Dodi meminjam uang. Pernyataan Hotman juga membuat JPU keberatan, apalagi sempat ada ketegangan antara Hotman dan Dodi. Hal ini sampai membuat hakim turun tangan. Menurut laporan LHKPN, Teddy memang menjadi salah satu Kapolda terkaya di Indonesia, sebab harta kekayaan Teddy mencapai 29,9 miliar per Maret 2022. Pada persidangan hari Rabu 1 Maret 2023, terjadi ketegangan antara Teddy Minahasa dengan Adriel Fiari Purba, kuasa hukum AKBP Dodi Prawiranegara. Anak Linda Pujastuti alias Mami Linda bakal menceritakan soal pernikahan ibunya dengan Teddy Minahasa. Hal itu disampaikan penasihat hukum Linda, Adriel Purba. Linda akan membuktikan ucapan mengenai pernikahan siri dengan Irjen Teddy Minahasa pada persidangan pekan depan, dan nantinya anak Mami Linda akan hadir di persidangan mendatang. Hal itu dikatakan oleh penasihat hukum Linda, Adriel Purba. Adriel menceritakan bahwa Teddy Minahasa menikahi Linda setelah keduanya menyelesaikan misi penangkapan narkoba di Laut Cina Selatan. Pernikahan itu dilakukan di sebuah masjid di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Saat itu Mami Linda memang meminta agar Teddy menikahinya secara agama karena mereka sudah terlanjur berhubungan intim selama misi Laut Cina Selatan. Kemudian tepat sebelum menikah dengan Teddy, Linda disebut-sebut telah menjadi mualaf. Pihak Linda mengklaim bahwa proses mualaf itu dibimbing seorang ustadz bernama Herman. Sebelumnya Linda mengungkapkan bahwa dirinya istri siri Teddy Minahasa. Kemudian Linda juga mengatakan setiap hari tidur bersama dengan Teddy di kapal saat mereka menyusuri Laut Cina Selatan untuk menangkap penyelundupan narkotika dari luar negeri. Pada saat di kapal itu juga, Linda mengaku tak pernah bertengkar dengan Teddy meski misi itu gagal. Linda pun meminta maaf kepada Teddy karena merasa gagal sebagai seorang informan. Kala itu Teddy sama sekali tak memarahinya, bahkan Teddy cenderung menenangkan Linda. Pihak Irjen Pol Teddy Minahasa kemudian tak terima atas pengakuan Mami Linda sebagai istri sirinya. Bahkan melalui tim penasehat hukumnya, Teddy Minahasa menyatakan pengakuan itu sebagai hoax. Irjen Teddy Minahasa beragama Islam dianggap tidak mungkin menikahi Linda yang beragama Kristen. Pihaknya bahkan menantang Linda untuk menunjukkan bukti pernikahan siri itu, termasuk diantaranya foto-foto. Pernikahan Mami Linda dan juga Irjen Teddy Minahasa terungkap dalam persidangan saat Mami Linda bersaksi untuk Teddy Minahasa dalam perkara kasus jual beli narkoba.